Pengamat politik dan keamanan sekaligus dosen Universitas Paramadina, Febri Triantama menilai reshuffle Kabinet Merah Putih menjelang 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan suatu keniscayaan. Jika menilik ke belakang, kata Febri Triantama, Presiden Jokowi maupun Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, juga melakukan reshuffle dalam rentang waktu serupa, menjadikan tahun pertama sebagai momentum untuk mengoreksi arah sekaligus menguji soliditas kabinet. Reshuffle kali ini tidak bisa hanya dibaca sebagai mekanisme evaluasi kinerja rutin, kata Febri Triantama kepada Tribun News, Selasa, 9 September 2025. Febri Triantama juga menyebut, pada awal Agustus yang lalu Istana baru membantah adanya wacana reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Namun, dinamika politik dan keamanan nasional, mulai dari gelombang demonstrasi menolak isu tunjangan DPR, keresahan publik akibat kondisi ekonomi, hingga kerusuhan di sejumlah daerah, dapat diduga menjadi faktor penting yang mendorong rotasi di kabinet terjadi. Hal ini terlihat dari pos-pos menteri yang di-reshuffle di antaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polhukam, Budi Gunawan. Dia pun menyoroti soal posisi Menkeu menjadi sorotan utama. Isu yang beredar menyebut Sri Mulyani telah 2 kali mengajukan pengunduran diri, namun ditolak Presiden karena dikhawatirkan menimbulkan kepanikan pasar, terlebih setelah kerusuhan sosial yang meluas. Meski pada akhirnya posisi Menteri Keuangan tetap berganti, jeda waktu 1 minggu setelah kondisi Jakarta dan daerah lain mulai kondusif cukup memberi waktu kepada pemerintah agar memastikan pasar tetap tenang dan terkendali, paparnya. Menariknya, posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang sebelumnya dijabat Jenderal Purnawirawan, Budi Gunawan belum mendapatkan penggantinya hari ini. Padahal tentunya posisi ini amat strategis dalam Kabinet Merah Putih. Kosongnya posisi Menko Polhukam mungkin saja karena Presiden Prabowo Subianto memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan konsolidasi politik, terutama dengan PDI Perjuangan, PDIP. Meski bukan kader dan telah dibantah sebagai representasi PDIP di kabinet, Budi Gunawan selama ini dikenal dekat dengan PDIP, sehingga pergantian di pos ini bukan tidak mungkin memiliki sensitivitas politik yang lebih tinggi dibanding pos menteri lain yang di-reshuffle. Jelasnya, reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini mengandung pesan simbolik, di mana pemerintah ingin menunjukkan ketangkasan dalam merespons dinamika politik, ekonomi, dan keamanan. Namun di sisi lain, publik ini menanti bukti nyata bahwa wajah baru kabinet mampu mengurai keresahan sosial ekonomi yang dirasakan. Tanpa itu, reshuffle bisa terbaca sebatas manuver politik yang lebih reaktif daripada solutif, tandasnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 8/9/2025. Sebanyak 5 pejabat dari 4 kementerian yang dilantik Presiden. Mereka diantaranya Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf dan Dhanil Anzar Simanjuntak, lalu Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan gantikan Sri Mulyani, Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi gantikan Budi Aris Setiadi, Muhtarudin sebagai Menteri P2Mi gantikan Abdul Qadir Karding. Pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran Menteri KMP lainnya. Adapun, pelantikan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, kata Prabowo yang kemudian diikuti oleh para menteri yang baru dilantik. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, ujarnya. Dalam pelantikan tersebut juga dibacakan surat keputusan Presiden mengenai pemberhentian dengan hormat Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, serta Menko Polhukam Budi Gunawan. Namun pejabat pengganti keduanya belum diumumkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.